Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Pagi hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur
Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Sikaralamo. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Yesus Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, sahabat terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Pasti luar biasa. God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Saudara siap kembali di pagi-pagi benar mendengar kebenaran firman Tuhan? Jumpa kembali dengan saya percaya saudara dengan sukacita akan mendengar kabar sukacita. Baik, tema pada pagi yang luar biasa ini, saudara terkasih, tempat pertukaran nilai, ya, atau dalam Inggris value exchange, ya, artinya tempat pertukaran nilai. Saudara pasti bertanya, ini temanya apa sih? Baik, kita akan masuk pada pagi yang luar biasa ini. Segala sesuatu, saudara, ketika saya dan saudara berada di bumi, segala sesuatu itu berasal dari keluarga. Karena Tuhan Yesus sendiri ketika berada di bumi, awal di mana Tuhan melakukan mujizat yang pertama dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga kecil. Bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan diundang di pesta kedua mempelai pada saat itu di Kana. Baik, saya tidak bahas tentang pernikahan di Kana, tetapi saya akan bahas satu, apa arti tempat pertukaran nilai? Satu, fungsi keluarga. Fungsi keluarga adalah tempat di mana saya dan saudara belajar tentang apa? Tentang nilai-nilai kehidupan. Tadi temanya berbicara tentang pertukaran nilai. Ya, nilai sebuah kehidupan itu berasal dari keluarga. Keluarga itu dari mana, saudara? Keluarga kecil dari orang tua, ya, suami, istri, ya, saudara, papa dan mama. Bukan papa dan papa atau mama dan mama. Bukan wanita dengan wanita atau laki-laki dengan laki-laki. Tetapi orang tua adalah papa dan mama, parents, ya. Yang utama memberi teladan kepada anak-anak. Itu nilai awal, fungsi keluarga. Apa yang dikerjakan yang benar dan salah dilihat langsung oleh anak-anak. Nah, itu fungsi pertama keluarga. Segala sesuatu dimulai dari orang tua. Karena apa yang orang tua tadi saya katakan orang tua lakukan, itu salah ataupun itu benar, selalu akan ditiru oleh anak-anak. Baik. Kedua, apa arti pertukaran nilai? Tadi fungsi keluarga. Yang kedua yaitu pembelajaran. Ya, keluarga adalah tempat di mana saya dan saudara anggota keluarga itu mengasah karakter dan harus bisa menerima kurang dan lebih keluarga. Ada yang mengatakan, ya, seburuk apapun anggota keluarga itu, ketika dia kembali kepada keluarga kecilnya, pasti orang itu, anak itu diterima. Kira-kira benar nggak? Ya benar. Karena di keluarga itu dimulai saya dan saudara belajar. Baik. Dan yang ketiga, ujian dimulai tentunya dari keluarga. Artinya masalah yang dihadapi oleh semua, ya, dimulai dari keluarga.
keluarga kecil, orang tua, anak-anak ya, kakak beradik ya, pasti akan ada selalu ujian kecil yang dilewati di dalam keluarga. Tetapi setiap ujian kehidupan ya pasti ada jalan yang terbaik. Ya, biasanya konflik dalam sebuah keluarga itu merupakan hal yang apa? Yang lumrah. Ya, lumrah lah saudara ya. Kalau kakak beradik itu kadang selisih paham, tidak sependapat ya. Kadang juga anak dengan orang tua tidak sependapat ya saudara. Tetapi ada satu yang saudara harus tahu, ingat dan tanamkan. Keluarga yang mengandalkan Tuhan pasti akan selalu menyelesaikan permasalahan hidup dengan mendapat jalan yang terbaik. Dengan apa? Dengan tuntunan Roh Kudusnya. Baik, 3 poin di atas. Tentunya poin ini harus ada firman Tuhan yang dahsyat, yang lebih hebat dari apa yang sudah saya jelaskan. Kunci-kunci ya, nilai-nilai dalam keluarga Kristen adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Sama-sama mari dimanapun sahabat terkasih berada, kita sama-sama buka Mazmur 133 ayat 1-3 terjemahan baru. Saya bacakan. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya pernah bawakan Mazmur 133 ini di ibadah morning prayer ya. Ibadah pagi. Saya percaya saudara sudah dengar, saya tidak bahas lebih dalam. Artinya firman Tuhan ini menulis kalau saya dan saudara hidup rukun, maka berkat itu ada di tengah-tengah keluarga. Amin. Yang kedua, Titus 2 ayat 6-7. Demikianlah juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya, baik, saya masuk. Tadi dikatakan di atas, saudara, pertukaran nilai. Salah satu poinnya apa saudara? Ketika saudara masuk di dalam pembelajaran. Nah, ini firman Tuhan kunci pembelajaran. Demikian dikatakan orang-orang muda, mereka itu harus menguasai diri. Mereka mendengar nasihat dari mana? Dari orang tua. Dan orang tua memberi teladan dalam berbuat baik. Contoh yang paling simpel. Seorang kepala rumah tangga, seorang nakoda, seorang ayah. Kalau beliau seorang perokok berat dan tiba-tiba beliau melihat anaknya ngerokok, dan beliau melarang, dan tanpa beliau sadari anak itu terus mencoba dan menjadi sama perokok. Padahal orang tuanya memberi nasihat jangan ngerokok ya. Tetapi karena orang tuanya lakukan, maka anaknya melihat, oh merokok ini baik kok, nggak apa-apa kok. Buktinya orang tua saya ngerokok. Berarti di situ teladan orang tua yang diajarkan kepada anak-anak tidak sesuai. Artinya firman Tuhan menulis, hendaklah engkau jujur. Kalau saudara tidak merokok, jangan tentunya tanpa saudara ajarkan kepada anak-anak, mereka juga tidak akan ngerokok. Mereka akan belajar dari apa yang orang tuanya teladanin. Ya. Dan firman Tuhan katakan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Demikian juga hal-hal yang simpel saudara. Kalau tiba-tiba ya saudara mendengar, loh kok anak saya, kok ada cucu yang suka, maaf saudara, mengeluarkan kata-kata kotor atau makian. Ternyata kalau diselidiki
itu semua ditiru dari orang tua atau ditiru dari grandpa, grandmanya, ya, yang ternyata suka memperkatakan kata-kata negatif, kotor atau kasar, sehingga anak-anak meniru. Makanya Titus menulis, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Apa yang saya dan saudara kerjakan di rumah, itu anak-anak meniru. Kalau saudara tidak pernah maki, tidak mungkin mereka suka mengeluarkan kata-kata makian. Itu pasti. Baik, kita masuk kembali di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, ini artinya pertukaran nilai di dalam keluarga. Ya, dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi, pasti ya, itu sudah pasti kunci. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya sejak kecil di tengah-tengah keluarga yang kami tidak akan pernah lupa sampai seusia saya saat ini. Dan saya ajarkan kepada anak-anak saya, ketika bangun di pagi hari, saudara sudah mendahului Tuhan, saudara sudah berdoa. Dan ketika saudara keluar dari kamar dan saudara akan breakfast, saudara harus say good morning to dad and mom. Saudara sampaikan selamat pagi, siapapun yang saudara jumpai pertama kali ketika keluar dari ruang kamar, saudara harus ucapkan selamat pagi. Saya dan adik-adik saya, kalau tidak mengucapkan selamat pagi, pasti saya akan dimarahi oleh papa atau mama saya. Kami terdidik harus saling menghormati, dan kami kakak beradik tidak ada satupun yang tidak memanggil, yang memanggil nama. Saya yang paling tua pasti akan dipanggil C, akan dipanggil Ci. Mereka tidak akan menyebut nama saya sekedar manggil dengan seenaknya. Ya saudara, karena sudah dididik harus menghormati yang lebih tua. Dan itu tertanam. Selain orang tua ajarkan di pagi-pagi benar sebelum melakukan segala sesuatu berdoa. Kedua, harus menyapa good morning. Kalau saudara tidur sore, saudara bangun, saudara harus katakan selamat sore. Saudara pulang dari tempat mana saja, saudara kembali ke rumah. Ya saudara, sekalipun orang-orang yang tidak berada di tempat atau berada di ruangan mereka masing-masing, tetap saudara harus menyapa selamat malam. Itu yang orang tua ajarkan kepada saya sejak kecil. Dan itu tertanam kepada adik-adik saya. Ya, jadi apa yang firman Tuhan tulis tepat saudara, itu harus saya dan saudara kerjakan bagi keturunan kami semua yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Iya. Saudara, dalam keluarga pasti segala sesuatu dimulai dari keluarga. Benar tidak saudara? Kalau ada sesuatu yang kurang di keluarga, saya percaya sebagai kakak beradik pasti saudara tanpa diperintah, saudara punya satu rasa bukan hanya simpati, tapi rasa empati. Artinya saudara ingin menolong ketika ada yang mengalami kesusahan. Ya, dalam segala hal ya, ketika saudara sudah diberkati tentunya secara ekonomi, pasti juga saudara dengan senang hati akan menolong saudara, keluarga kecil saudara jika mengalami kesusahan. Tetapi tetap saudara mendidik ya, karena firman Tuhan menulis orang yang rajin ya berhak memperoleh berkat, orang yang bekerja yang makan, artinya ketika saudara bekerja dengan rajin saudara berhak terima upah, itu firman Tuhan tulis. Nah di sini firman Tuhan katakan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang di atas tadi saudara dikatakan kalau rumah tangga keluarga berbahagia maka berkat ya. Mazmur menulis tadi 133 ada berkat kehidupan untuk selamanya. Dan Titus menulis apa yang saudara teladanin ya itu pasti dikerjakan oleh anak-anak. Dan Roma menulis saudara harus saling mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat. Dan yang terakhir saudara harus saling menolong ya, karena itulah hukum Kristus. Dan yang paling utama adalah kasih.
Ya, demikian firman Tuhan saat ini, saudara terkasih. Saya percaya tempat pertukaran nilai ada 3 hal tadi saudara. Fungsi keluarga, pembelajaran, dan ujian dimulai. Semua itu ya kuncinya ada di firman Tuhan yang sudah tadi saya sharing buat saudara terkasih. Demikian, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih banyak lewat firman Tuhan Kau ajarkan buat kami. Pertukaran nilai artinya kami belajar dari keluarga kami Tuhan. Bagaimana segala sesuatu dimulai dari orang tua memberi teladan kepada anak cucu. Maka apa yang diberi teladan itu yang dikerjakan supaya nama Tuhan dipermuliakan dan firman Tuhan ini nyata serta firman Tuhan ini hidup. Terpuji nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.